Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan. Apakah keberagamaan kita yang sudah kita jalani sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, agama kalau saya ibaratkan bahwa agama itu ibarat sebuah bangunan yang besar. Bangunan yang besar tersebut terkunci dengan rapat. Kalau bangunan itu terkunci dengan rapat, bagaimana cara membuka bangunan tersebut? Untuk dapat membuka bangunan tersebut, kita harus punya alat kunci. Alat kunci untuk membuka bangunan itu adalah iman. Jadi kalau kita ingin beragama, maka dasar utama untuk bisa membuka agama itu adalah iman. Artinya adalah bahwa iman itu landasan dari satu agama. Tidak ada agama tanpa iman. Agama harus ada iman. Dan dengan iman itu kita baru bisa beragama. Iman di dalam agama tidak cukup, bahwa kita beragama tidak hanya sekedar iman. Iman yang dikehendaki oleh agama adalah tasdik. Tasdik di sini adalah pembenaran. Di dalam agama, kalau kita orang itu sudah beriman terhadap agama yang kita imani, berarti artinya kita sudah membenarkan agama tersebut. Pembenaran dalam agama yang diinginkan oleh Allah yaitu tasdikun bil qalbi. Kita bisa menerima agama tersebut di dalam hati. Hati kita membenarkan, hati kita menerima terhadap agama tersebut. Kalau hati kita sudah bisa menerima dengan baik, maka kita akan bisa menjadi orang yang beragama dengan baik. Kenapa demikian? Karena kalau agama sudah bisa diterima oleh hati kita, hati itu akan menjadi panglima, penggeraknya segala apa yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita akan digerakkan oleh hati. Kalau hati sudah bisa menerima sebuah agama, maka kita akan bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Tidak sekedar tasdik, pembenaran,
tetapi di sana ada penguat lagi, yaitu ikrar, pernyataan dengan lisan kita terhadap apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam hati. Ikrar lisan kita kalau kita orang Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Berarti orang yang beragama Islam sudah barang tentu tidak bertuhan kepada selain Allah dan tidak mengakui bahwa bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Disinilah kunci di antara kita dalam bagaimana beragama Islam. Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dan yang ketiga, amalun bil arkan. Artinya apa? Artinya di dalam beragama harus ada wujud bukti, wujud tindakan yang nyata dari anggota tubuh kita, dari segala yang ada pada diri kita, lisan kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita membuktikan akan yang diyakini dari hati kita, yang diikrarkan oleh lisan kita. Dengan demikian agama itu butuh bukti nyata, butuh bukti real. Jadi orang beragama tidak hanya sekedar beriman, tetapi di balik iman itu harus ada bukti nyata, bukti real. Beragama tidak boleh agama dalam istilah kita agama KTP. KTP-nya berbunyi Islam, tetapi amalan-amalan Islamnya tidak ada. Kalau demikian mungkin nanti yang masuk ke dalam surganya Allah adalah kartu KTP-nya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanggungjawaban kita terhadap agama yang kita yakini sebagai kebenaran adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang tadi saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Di sini bahwa agama Allah yang dapat dibenarkan oleh Allah adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita bertanggung jawab terhadap agama yang dianut, kita harus bisa bertanggung jawab kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita bertanya bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menata bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Allah menata itu semuanya ke dalam syariat Allah. Syariat Allah itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dzalikal kitabu, itu kitab, yaitu Al-Quran, hudan, petunjuk. Ya, Al-Quran akan menjadi petunjuk
agar kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah itu banyak, ada dalam Al-Quran 30 juz, masih ditambah hadis tidak kurang dari 500 hadis. Itu semua mengatur manusia dalam hidup dan kehidupan. Itulah syariat Allah. Itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Orang yang sudah beragama Islam sudah harus terikat oleh aturan-aturan syariat. Kita tidak bisa bebas berbuat apapun yang kita maui, apapun yang kita kehendaki. Segala-galanya hidup kita dari hal yang sekecil-kecilnya diatur oleh Allah dalam syariat. Maka tidak aneh jumlah ayatnya ada 6.000 lebih. Karena itu dia mengatur segala persoalan hidupnya manusia. Orang yang sudah berikrar syahadat, meyakini dalam hatinya, maka dia harus terikat oleh syariat Allah. Tidak ada yang tidak terikat. Orang yang beragama Islam harus terikat oleh syariat Allah. Kalau tidak mau terikat oleh syariat Allah, jadi orang kafir. Jadi orang kafir, jadi orang PKI, tidak diikat oleh syariat Allah. Orang-orang kafir tidak diatur oleh Al-Quran, tidak diatur oleh hadis Nabi. Berbuat semaunya silahkan. Kalau tidak mau terikat oleh syariat, ya itu caranya. Jadilah orang kafir, berbuatlah sekehendak. Hadis mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau kamu tidak mau berbuat, mau terikat oleh aturan, hidup sekehendakmu, hidup sak gelemu, sak enakmu, tapi kemudian dielingke oleh Rasulullah, kamu akan mati. Maksudnya apa? Kalau kamu mati, berarti kamu nanti setelah mati akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dalam Islam diajarkan kematian bukan akhir dari satu kehidupan. Kematian adalah awal dari kehidupan yang panjang. Kemudian kalau kamu kafir, berbuatlah wa'mal, berbuatlah sekehendakmu. Mau apa? Mau gulung sana, mau sekedar mau apa? Melakukan semaunya, sekehendaknya, kerjakan, ikmal, berbuatlah semaunya, sekehendak kamu. Mau minum minuman keras, mau berjudi, mau apa, berbuatlah sekehendak kamu. Tapi ingat, wa anta majziyun bih, ditutup oleh Rasul, kamu akan memperoleh akibat dari perbuatan kamu, akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang kamu lakukan. Misqala dzarratin khairon yarah, sekecil apapun yang dilakukan oleh kita, kalau itu kebaikan, memperoleh kebaikan, kejelekan kita akan memperoleh kejelekan. Yang terakhir, hidup ini penuh dengan rasa cinta. 2/3 dari kehidupan ini adalah cinta. Cintailah kamu yang kamu inginkan. Mencintai A, B, C, D, silakan. Tapi eling
bahwa kamu akan berpisah dari apa yang kamu cintai. Itulah kehidupan manusia. Kalau kita sudah memilih sebuah agama, berarti kita harus mau terikat. Kita tidak mau terikat, maka kita harus keluar dari agama, yaitu menjadi orang kafir yang tidak diikat oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itulah, orang yang beragama selalu diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Rasul, setiap kali, setiap saat, setiap sholat, diingatkan oleh Allah agar tidak lupa dalam hidup ini. Ketika kamu menjadi seorang mukmin, muslim, beriman kepada Allah, apa ikrar kita, apa kata kita kepada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ya, wa mamati lillah, untuk Allah. Kalau kita berikrar hidup mati dan sholatnya, ibadahnya untuk Allah, maka kalau kita bicara untuk Allah, berarti kita harus mematuhi apa yang telah digariskan oleh Allah. Kalau Allah memberi kepada kita tatanan syariat untuk kita bertanggung jawab kepada Allah, maka dalam bagaimana kita bertanggung jawab, tanggung jawab kita harus bisa diridhoi oleh Allah, sehingga hidup kita bisa radiyatan mardiyah dan hidup kita bisa husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kepada kita semua tentang keberagamaan kita. Apakah agama keberagamaan kita sudah baik, atau masih separuh-separuh, atau masih bolong-bolong? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.